Oke, halo guys. Pilih kartu kali ini untuk apa yang akan terjadi dalam waktu dekat atau apa yang akan datang seputar itu. Oke. Seperti biasa pilihannya ada 4 ya. Kalau kamu belum siap, masih butuh waktu, tinggal di pause videonya. Nomor 1 ada sheep, nomor 2 birds, nomor 3 key, nomor 4 star. Oke. Kalau nggak cukup waktunya di pause aja. Oke. So seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 sheep. Coput. The tribe. Happy. Breakthrough. The rebel. And intensity. Oke, so pertama yang aku rasain ya tadi, dalam waktu dekat kamu disuruh untuk bersih-bersih, mungkin friend list di sosmed kamu. Terus mungkin kamu juga harus lebih selektif dalam berteman. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, tapi milih itu mesti. Karena kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang punya nilai dan punya kualitas, hidup kita pun juga akan lebih berkualitas. Kayak kamu mau pinter ya kamu mainnya sama orang pinter. Gitu loh. Jadi lingkungan itu lingkungan itu sedikit banyak itu membentuk kita. Di mana kita main dan di mana kita ngobrol, kita mendengar informasi dan segala macam itu membentuk kita secara tidak langsung. Apalagi kalau kita dekat sama lingkungan itu, ya itu pasti jadi bagian dari kita. Gitu. Humans are social creatures kan gitu. Jadi kita ini makhluk sosial di mana pada akhirnya ya kita terbentuk juga oleh lingkungan. Otomatis kalau kita main sama orang-orang yang pintar, lebih punya kualitas, kita juga lebih banyak mendengar informasi-informasi yang bagus gitu, atau informasi yang bukan hoax atau segalanya kayak gitu ya. Energi juga akan berperan di situ. Oke? Itu nomor 1 kalau aku lihat. Di sini dibilang ada kartu breakthrough dan rebel. So aku ngelihat kayaknya dalam waktu, dan sini ada intensity. Aku nggak bilang kamu ribut sama orang atau apa, enggak. Tapi kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal yang mungkin kamu tadinya ini bisa dalam segala aspek ya. Mau itu relationship, mau itu kerjaan. Mungkin kamu tadinya kerja di satu tempat yang kamu udah ngerasa nggak betah atau this is not your purpose or whatever itu. Di sini aku ngelihat dalam waktu dekat kamu lebih berani untuk mengambil langkah, lebih berani untuk mengambil keputusan, mungkin karena ada satu tekanan tertentu yang pada akhirnya
kamu rebel, kamu lebih berani jadinya. Kadang kita mesti kadang ada ya, kita kadang mesti trigger ya, di trigger sama situasi, masalah atau apapun itu yang pada akhirnya membuat kita jadi lebih mau mikir, lebih berani untuk mengambil langkah. That's human, okay? Dan aku ngelihat di sini sebenarnya dengan kamu mengambil langkah ini, ya sebenarnya aku lihat kamu bakalan lebih happy nanti ke depannya, karena sebenarnya kadang kita tuh cuma menunda kebahagiaan kita sebenarnya. Ya, denial kalau kita happy dan segala macam, but actually when you know we are not happy gitu. Aku ngeliat ada perubahan besar, ya. Bisa juga itu tentang you know maybe a toxic relationship atau bahkan apa ya? Ya either this is your partner atau ini partner orang lain yang kamu selama ini ya berharap orang itu bakal sama kamu, but eventually nggak pernah kejadian sampai akhirnya kamu ngerasa oke, kamu mungkin marah, atau untuk sebagian dari kamu aku ngeliat ada intensitas emosi juga di sini soalnya. Bukan berarti kamu harus berantem sama orang, tapi ada intensitas emosi, ya bisa jadi itu ada konflik ya, atau intensitas emosi cuma di dalam diri kamu yang akhirnya mungkin nggak perlu sampai konflik gitu, tapi yang membuat akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil langkah. Jadi kalau aku lihat di sini ada langkah yang cukup signifikan sebenarnya, cukup besar, tapi memang harus ada triggernya dulu nih. Jadi kalau aku lihat dalam waktu dekat bisa jadi triggernya justru orang-orang yang sekitaran kamu sebenarnya. Memang sudah saatnya, karena di sini dicopot, memang kehidupan kamu pun ya apapun aspeknya ya, memang harus ada yang selesai di sini dibilangnya. Kamu harus belajar melihat apa yang baik dan tidak baik buat kamu. Kalau aku lihat arahnya ke sana. Oke, so seperti biasa untuk lihat readingan lanjutannya, karena aku akan pakai kartu ini dan kartu tarot. Untuk lihat video lanjutannya kamu bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya untuk lanjut ke video lanjutannya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Apa yang akan terjadi atau akan datang dalam waktu dekat? Regeneration. Ini transformasi, perombakan total. Co-create, this is about apa ya? Co-create itu lebih ke manifesting. Ya, manifesting. Co-create number 40. Kita lihat. Aku lupa. Ya, manifestation, creativity, inspiration, great success. Okay. Yeah. This is like a transformative time for you kalau aku lihat. Ya, ntar aku jelasin.
New life. Wow. This is very good. Very good. Dan co-create ini juga bicara tentang creativity kan tadi ya. Receptivity, Queen of Cups, Chariot awareness, aku ngerasa awareness, consciousness, wow. Oke. Number one, ya. Kalau memang kamu ada di fase dimana kamu bener-bener lagi awakening beneran ya, bukan awakeningan yang banyak diomongin sama orang. What is awakening? Awakening is the shift in consciousness, dimana kita menyadari banyak hal, apa yang tidak bisa kita lihat dulunya, dan it changes perspectives. But orang yang benar-benar awakening itu bisa melihat reality as it is. So their eyes, are open to see reality as it is. Okay? Bentar. Oke. Dan kalau memang kamu lagi di masa, biasanya orang lagi awakening. Apalagi kalau aku lihat di sini, ini bukan awakening kecil, ini awakening besar. Biasanya orang lagi di posisi seperti ini tuh kayak haus akan ilmu. Pingin tahu ini, pingin tahu itu. Boleh kamu baca buku, apa yang kamu suka, kamu beli, kamu baca. Dan juga kamu harus punya guidance. Karena di masa-masa kita lagi mencari ilmu, kita makan semua, ya. Karena perspektif kita kan lagi mulai berubah nih, ya. Cara pandang kita, pemikiran kita, itu mesti ada guidance. Jadi ibaratnya kalau ada guidance tuh kayak kita jalan, kalaupun kita agak melenceng, ya, karena kita kan belum ada di awaken, maksudnya yang udah bener-bener tahu yang truth itu yang mana, ya, udah bener gitu. Setidaknya ada yang ngasih tahu ini tuh yang benar. Jadi justru momen dimana kita membutuhkan guidance paling besar itu justru di momen kayak gini. Salah satunya juga tempat kita bertanya, karena biasanya orang lagi ada di awakening besar, rasanya tuh pingin taunya tuh besar banget, kayak so many questions in our head gitu loh, kayak ini tuh kenapa begini, ini tuh. Aku inget banget kayak the point ya, at one point in my biggest awakening, kayak pertanyaan tentang hidup, tentang ini itu tuh kayak nggak pernah habis gitu. Kayak I always want to know everything gitu loh. Dan untungnya saat itu ya aku sadar aku punya guidance juga. Jadi apapun pertanyaan yang aku butuh, itu aku tinggal tanya. Jadi momen aku belajar itu intensif banget gitu loh. Karena gak ada jeda. Karena aku tidak perlu meraba-raba dan baca semua hal. Ibaratnya aku dikasih summary gitu loh. Walaupun aku tetap baca, tapi setidaknya kalaupun ada yang aku nggak ngerti, aku tinggal tanya. Gitu. Dan itu menurutku memendekkan jangka waktu aku untuk belajar sebenarnya. Karena Rumi bilang tanpa guidance mungkin kita butuh 200 tahun untuk bisa memahami banyak hal. But kalau saat kita punya guidance mungkin cuma 2 tahun. Bedanya tuh signifikan sekali gitu loh. Kalau aku lebih baik aku punya guidance dan jelas gitu loh.
apapun aku bisa tanya, nggak cuman aku mikir sendiri, ngawang-ngawang sendiri. Namanya juga perspektif kita lagi shift, jadi belum bener banget gitu loh. So mesti ada yang kita bisa tanya, pertanyaan-pertanyaan kritis. Kalau aku dulu tuh kritis banget gitu. Jadi I ask many questions yang bahkan aku tuh bisa sampai nyecer gitu. Oke. Itu satu. Dan dua, aku ngerasa ada beberapa dari kalian yang bahkan tidak pernah kepikiran tentang suatu hal. Tiba-tiba kalian kayak punya dorongan untuk belajar tentang sesuatu yang bahkan dulunya tuh gak ngerti. Dan di sini ada kartu yang co-create tentang creativity. Di sini kamu bakal kreatif banget di momen-momen ini. Yang mungkin suka nulis-nulis, yang tadinya nunda-nunda tiba-tiba dilakukan. Pokoknya kreativitas kamu di sini tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Dan memang biasanya begitu. Orang yang lagi intuisinya lagi dibuka, yang lagi awakening itu kan intuition kita juga lagi mainnya kuat banget, bahkan bisa liar banget gitu loh, tergantung kitanya sih. Kalau aku dulu liar banget karena ya mungkin karena rasa ingin tahu aku besar sekali, jadi liar gitu loh pikirannya tuh, ingin coba ini itunya tuh ngeri lah pokoknya. Ya kalau ya nggak semua orang sama ya, tapi ada momen dimana kalau aku lihat di sini, yang tadi aku bilang bahkan nggak kepikiran sama kamu, tiba-tiba kayak gue pengen coba ini ya, yang tadinya tuh boro-boro mikir ke sana gitu. So this is the time that you change a lot. I'm telling you, this is a lot. Ada regeneration, ada awareness, ada consciousness, plus ada new life. This is all about new path. New path, satu jalur baru. Makanya aku bilang, kamu juga butuh teman diskusi, kamu butuh teman ngobrol yang punya banyak pengalaman di situasi seperti ini. Dan mungkin bisa ngarahin kamu. Makanya aku bilang kamu butuh guidance. Kalau ada yang bingung guidance itu apa? Coach itu salah satunya ya guidance. Membawa kita untuk growth. Jadi kayak kamu kerjasama sama coach itu kan buat kamu juga jadi lebih mantep, purpose-nya tuh jelas gitu. Karena kalau kerja sama coach itu ada goals-nya gitu. Kamu pengen kemana gitu kan. Diasah, dibantuin, apa yang salah diperbaiki, apa yang udah bagus ya makin ditingkatkan. Salah satu bentuk guidance itu ya coach. Dimana orang yang kerja bareng sama coach, ibaratnya ya coach and client itu membuat orang itu jadi lebih punya track gitu loh. Jalannya tuh lebih ada jalurnya jelas gitu loh. So, aku ngelihat this is like opening a new path for you, ya. Satu jalur yang baru buat kamu. Nah, udah sampai di sini sebenarnya, apakah kita bakal manifestasi full atau tidak? Itu balik lagi tergantung kita. Universe ngebuka, Tuhan ngebuka kita masuk ke jalur baru, ya. Tapi tergantung diri kita sendiri. Karena ada orang yang awakening tapi ya pergerakannya nggak signifikan, nggak banyak. Ada juga orang yang gede banget, banyak. Itu ya balik lagi tergantung orangnya. Apa pilihan hidupnya? Aku pernah ngomong dulu, your past is shaping who you are, and your decision. Your decision is showing who you are. Keputusan-keputusan kamu adalah siapa diri kamu. Segala keputusan yang kamu ambil itulah diri kamu. Jadi sebenarnya melihat orang itu gak sulit. Melihat orang itu tinggal lihat aja dari keputusan hidupnya dia gimana. Karena aku suka bilang gini, tidak memutuskan pun itu suatu keputusan. Keputusan untuk tidak memutuskan. Okay, so it's totally depends on the person, manusianya. Gitu loh. Yang diberikan Tuhan hanyalah sebuah jalur. Kayak ibaratnya Tuhan ngasih kamu kanvas. Kanvas itu kamu mau coret, kamu mau gambar seperti apa? Itu tergantung kamu. Itulah hak kebebasan manusia yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain. So, makanya aku pernah bilang sama orang,
Manusia bodoh itu manusia yang tidak menggunakan apa yang diberikan sama Tuhan, yaitu akalnya. Tuhan memberikan mereka choices loh, memberikan mereka free will untuk mereka memilih loh, sedangkan makhluk lain tidak. Tapi mereka tidak menggunakan itu pilihan sebagai manusia itu dengan baik. Okay, so kita lanjut ke video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membership, di mana kalian bisa ngelihat video lanjutannya. Aku baca dengan kartu yang berbeda. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita masuk ke key untuk nomor 3. Apa yang akan datang atau terjadi dalam waktu dekat. Time for a nap. Regeneration. Between worlds. Wow. Looks quite deep. Possibilities. Trust. And mind. Okay. Rest, rejuvenation, and renewal. Temporary non-action, allowing dreams to rise. Okay, so ini bicara possibilities dan di sini bicara between worlds. I don't know, I feel like this is like more or less the same cards, dimana di situ juga bicara tentang duality, ya. Bicara duality itu ya bisa ngomong possibility juga. Di sini dibilangnya gini, walaupun di sini ada kartu action, ada knight, tapi aku ngelihatnya di sini belum masuk ke action sebenarnya. Jadi di sini tuh aku ngelihat, dan di sini ada regeneration. Di sini ngomong tentang suatu perombakan dalam hidup kamu. Between worlds, dari cloudy ke bright day. Sebenarnya ini semua adalah perjalanan menuju a brighter future, ya. Tapi di sini dibilang kamu harus lebih banyak merenung, berkontemplasi, bertafakur dibanding melakukan action sebetulnya. Oke. Buka apapun yang menjadi possibility, jangan ditahan-tahan. Ada beberapa dari kalian mungkin masih punya fear. Ya, makanya masih bisa overthinking dan segala macam. Masih punya fear untuk bisa melihat ke depan. Atau kamu memang dengan sengaja kamu ada masih di dalam satu situasi yang kamu mungkin bingung memilih sesuatu. Dan karena pilihan ini akan membawa efek besar dalam hidup kamu. Oke. Trust ini buat aku tuh lebih ke arah trust the process. Karena ini bicara proses nih. Proses itu kan tidak harus dengan action. Proses itu bisa internal. Internal process. Dimana
saat kita mulai berpikir, ya dalam konteks beneran mikirnya, bukan karena overthinking itu bukan mikir sebenarnya. Worry itu, orang takut. Proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar itu ada mempengaruhi critical thinking, creative thinking, untuk sampai kepada solution atau kepada satu decision. Oke. So aku ngelihat di sini bisa jadi kamu kalau nggak bisa kontrol diri jatuhnya jadi overthinking. Walaupun kalau aku lihat di sini ya mungkin ada baiknya kamu juga berbicara sama orang yang kamu trust, mengeluarkan pikiran-pikiran yang ada di kepala kamu yang berantakan, ya. Cari orang yang kamu bisa percaya dan bisa ngebantu kamu untuk apa ya? Kalau aku tuh ngomong sama klienku, ngurai benang kusut. Jadi ibaratnya ya orang datang ke aku untuk ngurai benang kusut gitu. Udah kusut nih di kepalanya, udah kebingungan gitu. Ini terus gimana, itu kok ini begini, kenapa ini bisa begini. Nah, biasanya aku bantuin untuk breakdown masalahnya. Oke, masalah yang paling inti itu adanya di mana? Satu demi satu aku kasih tahu. Ini loh, masalahnya tuh ada di sini. Core-nya ada di sini. Ini bisa terjadi karena ini. Ini bisa terjadi karena ini. Ini. Jadi aku ngebantu untuk ngurai benang kusut itu. Oke. Memang di momen ini, momen ngurai sebenarnya. Pikiran banyak yang kacau balau untuk supaya dapat pencerahan. Enlightenment. Insight. So, kalau aku lihat di sini ini banyak cocok untuk orang yang memang harus mencari bantuan yang kamu bisa percaya untuk mengurai benang kusut yang ada di kepala kamu. Nah, itu action akhirnya. Kamu nyari. Nah, itu action. Kamu mencari. Dan untuk beberapa dari kalian ya, aku ngelihatnya bicara tentang possibility. Ini masa dimana aku ngerasanya tuh kayak kamu ada di titik memulai sesuatu. Membuka suatu kemungkinan, ide, apapun itu, konsep apapun itu, untuk bisa jadi sesuatu yang benar-benar baru. Ya, mungkin kamu meramu sesuatu atau mungkin kamu belajar tentang sesuatu. Misalnya anggap kamu belajar tarot. Tadinya kamu tuh gak kepikiran sama sekali, atau kamu belajar astrologi, atau kamu belajar nulis, atau kamu belajar public speaking, whatever. Ada sesuatu, ibaratnya kalau ada dorongannya, biarkan itu ngalir, membuka kemungkinan. Ya, trust the process, trust the person that yang kamu pingin minta bantuan. Ya, untuk mengurai benang kusut di kepala kamu. Aku lihat prosesnya lagi kayak gitu. Oke. So, seperti biasa kita lihat readingan lanjutannya. Di membership yang belum member, kalian bisa join membershipnya. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke. So, thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang untuk nomor 4 kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan datang dalam waktu dekat. Co-create, truth be told, milk and honey. I
isolation, success, receptivity. Okay. Well, sometimes walaupun seberapa beratnya kenyataan, itu tetap sebuah kenyataan. Aku ngelihat dalam waktu dekat, kamu akan menghadapi suatu kenyataan. Mungkin kenyataannya sini sudah ada sebenarnya. Cuman kadang kita kan denial ya, suka denial, kita nggak mau ngelihat kenyataan itu. Right? Karena di sini juga ada receptivity, di mana kita belajar menerima sesuatu. Oke, acceptance. Karena sebenarnya pada saat kita nerima, udah mulai nerima aja. Rasa sakit itu, pedih itu tuh pelan-pelan berangsur memudar sebenarnya. Hanya karena kita tidak mau melihat kenyataan. Kadang membuat hidup kita malah lebih berantakan. Karena sebenarnya kita tidak hidup di dalam kenyataan, kita hidup di dalam ilusi. Yang kita ciptakan sendiri sebetulnya. Ilusi itu kan ciptaan kita sendiri. Orang yang denial itu kan sebenarnya hidup dalam ilusi. Oke. Dan di sini dibilang kalau menurutku gini, yang namanya sesuatu yang painful, menyakitkan, dalam hidup itu pasti ada. Dan memang kita harus nerima, belajar untuk menerima. Karena yang namanya painful itu memang harus dilewatin semua manusia yang hidup. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penerimaan. Dan orang yang manusia yang pada akhirnya tidak mau menerima, mereka akan melewati masa tersiksa. Tersiksa itu kan bukan pain lagi, it's suffering. Jadi di sini kalau aku lihat ada hal yang memang akan mungkin menyakitkan awalnya buat kamu untuk menerima. Tapi it's like blessing in disguise. Pada akhirnya begitu kamu mulai menerima, di situ kamu baru melihat sebuah keindahan. Kamu hidup dalam realita. Dan di sini ada kartu tentang sukses. Jadi aku ngelihat di sini sukses di sini bisa sukses dalam bentuk kehidupan. Kamu sukses untuk pada akhirnya bergulat dengan diri kamu sendiri selama ini. Akhirnya kamu menemukan titik di mana penerimaan itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan hasil baiknya adalah kamu melihat hidup apa adanya. Justru saat kita melihat hidup apa adanya, disitulah keindahan hidup sebenarnya. Dalam ya. Cuman ya itu. Kita butuh proses untuk menerima itu. Dan sebenarnya di sini ada kartu manifestasi. Selama manusia itu tidak mau menerima kenyataan, so they manifest bad things happen to their life. Jadi tanpa sadar sebenarnya keburukan atau negative things yang kita tarik itu kita yang narik sebenarnya. Bukan Tuhan yang ngasih atau apapun, kita yang narik. Well, kalau kita mau melihat takdir, ya pasti ada takdir yang bermain. Kita harus belajar lewat mana, kita harus ketemu siapa. Tapi masalah mau berubah, mau menerima atau tidak, tinggal manusianya mau hidup yang lebih baik apa enggak. Banyak orang sampai matinya juga mereka tua, sampai matinya juga mereka nggak bisa nerima. Jadi orang tua yang pemarah, jadi orang tua yang tetap stres gitu karena nggak mau nerima. Basically. So di sini aku lihat dari kartunya, ini adalah sebuah proses kamu untuk menerima. Yang mana? Ya, lihat ada milk and honey. It's a blessing. Kamu bisa melihat rainbow, pelangi. Berarti apa?
kamu bisa melihat keindahan, kamu bisa melihat hidup apa adanya, itu adalah sebuah hidayah kali, sebuah nikmat lebih daripada harta apapun. Di saat kamu sudah mulai benar-benar menerima hidup kamu. Jadi ini adalah, kalau aku lihat dalam waktu dekat yang terjadi adalah proses penerimaan. Yang dimana kalau aku lihatnya ini bukan hal baru. Ini ada sesuatu hal yang sudah ada dalam hidup kamu, cuman selama ini kamu masih belum bisa nerimanya aja. Tapi di sini kalau dari kartunya, walaupun mungkin tidak terjadi sama semua dari kalian, I hope ya semuanya bisa. Beberapa dari kalian bisa nyampe. Jika kamu mau jadi orang yang nyampe apa enggak? Ya, itu aja. Oke, kita lihat untuk readingan lanjutannya di membership. Yang kalian bisa join, untuk klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, untuk lihat video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.